kita muat nonton TV itu dapat pahala. Bisa melihatnya keciuman lain muhim misalnya, satah kawan. Bisa ya, kalau dalam hati kita nih. Nah, itu menunjukkan bahwa iman kita tuh masih ada. Tapi jangan misalnya keciuman imong atau dosa ya. Dan baru masuk jadi itu orang misalkan baik. Kenapa? Karena seorang ini tak tuju sesuatu gawian yang ada baik. Tekniknya ada juga aja, hanya kalau ini sekedar untuk juga, makanya harus alim juga. Ya kalau tak harus ada ilmunya. Jadi benar oleh kecintaan dari 3 perkara. Yang terakhir apa? Lebih memilih apa? Redho kekasihnya ditimbang redho yang lain. Nah, misalnya kita nih anak dicintai Allah, banyaki sesuatu yang diperintahkan Allah Ta'ala perbuatannya seperti bulan Rajab. Allah Ta'ala menyuruh kita banyak-banyak apa? Beristighfar. Tubu ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian kata Allah Ta'ala, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung. Artinya pun anak beruntung di dunia dan yang di akhirat. Napa banyak-banyak istighfar. Dalam surah yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya, dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala menyatakan jelas di situ tanda-tanda orang beriman yang sejati. Yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Ciri orang beriman pertama apa? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Waktu sembahyang khashi'un, khusyuknya. Apa arti khusyuk? Taskinul a'da 'anil harakati. Napa? Tenang anggotanya, tenang anggota daripada gawian-gawian yang melaini daripada rukun sembahyang. Yang pertama, taskinul a'da, tentram anggota. Jangan sembahyang tuh. Macam digaruk. Yang mana kan gatal juga. Imat menggaruk. Nah, itu tuh pada besar. Makanya dalam kitab Nafat Sayyid Salikin, innallaha yanzuru salatal 'abdi bi qadri khusyu'ikum. Allah Ta'ala menilai, memandang, memberi pahala sembahyangnya seseorang itu dengan sekadar khusyuknya, bukan sekadar yang lain, dengan kadar kekhusyuannya sembahyang. Makanya anak-anak khusyuk yang sembahyang dua, dia anak-anak belajar kitab. Masalah zahirnya belajar nyebut ilmu kerukunan. Masalah batiniyahnya belajar kitab Asrari Salat, kitab yang dikarang oleh Abdul Rahman bin Muhammad Afif Al-Bajari. Itu jelas dari situ. Bila pian kawan mengaji 2 kitab ini, insya Allah sembahyang pian pasti khusyuk. Karena di dalam sembahyang itu, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu merupakan ada 1200 daripada perkara di dalamnya. Diringkas lagi di dalam kitab Sahih Muslim menjadi 12 rukun yang harus diketahui. Itu daripada rukun syariatnya diajar. Dan diringkas lagi menjadi 3 perkara. Salah satunya rukun yang 12-nya itu yang pertama harus ada ilmu. Bila kita ilmunya ada, sembahyang ini diterima Allah Ta'ala. Dalam hadisnya, amalun ganilun bi'alimin afdalu min amalin katsir bijahal. Ilmu yang sedikit, tapi ilmu yang sedikit disertai diiringi dengan ilmu, diterimalah seluruh amal yang lain. Yang kedua ada thaharah. Kedua rukun tadi, yang kedua adalah thaharah. Innallaha la yaqbalu sholata idza lam yatahhar. Allah Ta'ala kada menerima sembahyangnya seseorang selama ia kada suci. Wa fi riwayatin akhar innallaha thayyibun la yuqbal illa thayyiban. Dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala itu suci, tidak menerima sesuatu yang kada suci. Hukum zahirnya aja. Yang ketiga, tahrimil waktu, menjaga waktu. Aisyah Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya Allah Ta'ala memperlukan sembahyang dan punya waktu-waktu tersendiri. Jangan sembahyang subuh jam 9. Nah, pengarangnya itu waktu sembahyang duha. Ya kalau ada waktunya sudah Allah Ta'ala maulah, jangan diulang-ulang lagi. Ya kalau makanya jadi istilahnya kan tuh ya 3 Allah sampaikan tuh. Nah, apalagi berapa sisanya tuh menjadi 12 tuh. Jadi semua rukun zahir ini yang 12 ini harus kita jaga. Soal dari ibaratnya harus kita pelajari supaya mengetahui daripada makna daripada yang tersebut di situ.
Dan sesudah 12 ini diringkas lagi oleh para ulama menjadi 3 fase. Yang pertama, tujuan sembahyang ini harus ada 3 ini. Tapi bila sembahyang ada 3 ini itu sia-sia aja. Nah, arti sia-sia percuma sembahyang. Bukannya percuma lah, tapi untungnya sembahyang. Kenapa? Ada dosa. Biar sembahyang ada diterima, tapi ada dosa. Untungnya masih. Tapi pada saat sembahyang mana ada dapat pahala, dosa ringannya. Karena sembahyang dapat wajib, arti wajib. Apa? Yusadu ala fi'liha wa yu'aqibu ala tarkiha. Itu dalam usul fikih. Arti wajib mal wujud yusadu ala fi'liha, diberi Allah Ta'ala pahala ketika orang itu menggawi sembahyang. Wa yu'aqibu ala tarkiha, dan disiksa ketika meninggalkan sembahyang. Ambil contoh sembahyang aja. Ya, nah itu arti wajib. Puasa, ya kalau ya dua, bulan zakat, begini macam-macam. Jadi apa harus tahu dengan kadarnya yang sesuatu diperlukan Allah. Jangan asal gawi. Ya Allah, ibadah itu jangan asal gawi. Kenapa? Makanya ini sesudah kita sembahyang fardu ini diperintahkan Allah Ta'ala apa? Untuk ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita gawi ini muncul. Karena ibadah yang pasti kita bawanya adalah sembahyang, ya Allah. Sembahyang aja. Awal yang Allah Ta'ala pandang hari kiamat adalah pada gawian hamba adalah sembahyang. Bila sembahyang itu baik diterima seluruh amalnya. Tapi bila sembahyang itu dilihat Allah Ta'ala pada baik, ditolak Allah Ta'ala seluruh ibadah. Jadi tugas yang pertama sesudah syahadat adalah apa? Sembahyang. Hanya itu sembahyang yang Isra Mi'raj, yang orang baca nama Isra itu pasti sembahyang. Kenapa? Sembahyang itu ibadah yang paling agung sebenarnya. Jadi adalah sudah kalau yang benar oleh kecintaan dengan tiga perkara tadi kalau harus kita buat. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah minal masjidil haram daripada Mekah. Terus lagi dengan apa? Dengan burak. Yang burak ini dalam riwayat ketika Allah Ta'ala menciptakan 200 tahun sebelum apa? Sebelum Allah Ta'ala memperjalankan burak ini beserta Allah Ta'ala sebelumnya menciptakan dengan apa? 200 tahun waktunya, fasenya. Jadi nama dia pada Rasulullah situnya mainan-mainan macam-macam yang lain ya. Jadi ketika Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril tadi apa? Hendak turun ke bumi supaya apa? Tujuannya tadi membedah hati Rasulullah. Dalam riwayat Rasulullah SAW ini dibedah dari sini sampai perut, yang mana perlakuan pembedahan ini bukan pertama kali, tidak, itu yang terakhir kali. Pada waktu umur Rasulullah SAW umur 2 tahun ini sudah ada pembedahan. Umur 2 tahun, makanya ketika disusui Halimatus Sa'diyah, Rasulullah ini diangkat kurang putih dan dibedah. Apa Halimatus Sa'diyah gaer kalau bina mati nih. Ya kalau diberitakan oleh mamanya diberitakan pada bapak aja, bahkan ada bekas lalu daripada hasil pembedahan ini tak ada dan kayak ada bekas. Orang operasi itu pasti bekas, katanya ada bekas. Tapi nampak itu mengajaib kawan Rasulullah. Pada waktu pertama umur 2 tahun. Yang kedua pada pembedahannya pada waktu berumur 5 tahun. Anak-anak yang dibedah pulang. Yang ketiga pada umur 15 tahun pada waktu Nabi ini jadi bahasa kita ini balik dewasa. Karena Nabi ini dalam riwayat kada pernah ihtilam. Karena Rasulullah SAW lam yahtalim qattu. Keadaan Rasulullah itu kada pernah ihtilam. Ihtilam lah. Apa? Mimpi. Nah, mimpi basah boleh juga mimpi kawin sebenarnya. Janganlah tak mimpi kawin. Nah, itu ya kalau ibu keluar aja. Napa? Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tubla at-tara'ib fama lahu min quwwatin wala nasir. Dalam surah Ad-Darib ya Allah. Itu bagi para unsur bilang kamu kalau ada orang anak apa? Ada orang anak beranak yang pas baca ayat itu menurut beranak bagi para unsur baca aja surah Ad-Darib kan. Wassama'a was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dabiq yakhruju min baini sulbi wat taraqib. Nah dibacain itu biar kada lawas, paling lawas urang mahajat asal pembukaan pertama aja 3 jam paling lawas. Ada bujuran juga. Asal pembukaan pertama ada biar ulun bujuran lah. Urang tuh sudah pembukaan pertama biar 10 jam.
undang kaas operasi ya. Kalau terus siapa yang mengadakan apa guru jadi daripada Bandung kan? Sini yang memberi jasa ulun jadi apa itu bacaannya sampai ya merujuk mimpi misul biwar. Nah ketika orang itu sudah ada pembukaan satunya kan pembukaan itu dalam muka dalam bidan itu ya Allah 1, 2, 3 Pak. Namun masih pertamanya masih keluar darah sedikit. Kita yang ada bidan kita tahu Pak. Pembukaannya bukan apa ya. Kita bukan yang itu Pak mun pian kita aja di loro juga. Ya kalau talim pian juga pada ulun ya banyak pian juga anak pada ulun. Ya kalau pian sudah jadi wali nak wali anak pada ulun sudah. Jadi apa pada waktu pembukaan pertama tadi banyu ibari ya banyu dengan kanan apa efeknya bila inya ada pembukaan pian anak tuh bisa cacat pian efeknya karena apa bila nyarannya pembukaan itu sudah timbul penapaannya ya kasih istilah orang pembukaan ya nah timbul penapaannya makanya ulang bahari ada yang nyarannya kata batinan kerbau ya 10 tahun 10 tahun ya 10 tahun sekira-sekira ngantuk benar aja sekira ngantuk ya kalau artinya connect aja nih 10 bulan ya kalau ada yang sampai 12 bulan banyak kayak ada kita ini telat seharinya bedak kayak sudah ya kalau padahal apa itu belum cukup sebenarnya lagi tapi bila kita hitung dokter macam-macam main anak ulun biar anak ulun telah lahir ya kalau 10 bulan umurnya rambut nih biar putih apalagi kalau sudah kenapa keluar darah keluar lagi di sini dia karena tua dalam sudah apa di dalam apa jadi orang di bedah halusan gitu kan yang kalau bisa dioperasi yang penting bilangnya anak hidup baik yang Allah kurang bahari bang wah ini aja yang kalau kehebatan canggih kayak dikit-dikit apa operasi dikit-dikit operasi diancaknya biar ya kalau kan apa dasar dinyatakan keluar sampai waktunya punya sama kayak orang era juga kalau dikasih dan keluar main dulu kalau anak bilang tahu kalau dikasih tahu kalau udah bedah nah itu modelnya dasarnya anak keluar aja orang bahari itu pada dan sejarahnya operasi gitu ada tapi apa keluar aja buktinya kita ucapkan gini ada bahari zaman apa kita tuh operasi sejarahnya kenapa ini benar ya Allah ada tapi kenapa kita ini langsung bakal lawan dokter ikamnya bilang kalau operasi dulu tuh dipindahin sangi pulang biar ya kalau sini sekali check up itu kan 200.000 anak ya kalau tapi ini anak ikam pengakuran sudah ya ada bilanya lambat mati jatuh urusan mati ini urusan Allah Ta'ala kan apa yang mempunyai itu tapi yang pikirannya aja ya lah bisa mati anakku langsung manusia Pak ya kalau langsung ke manusia coba Allah Ta'ala yang mematikan yang menghidupkan mematikan itu siapa Allah kuat akan berdoa kalau Tuhan biarnya timbulnya mati ya iya tahu lah nah kaget ini tanggal anu ya ada ibunya mengenai kayak orang anu juga kayak orang baik motor juga nah udah harinya ya tahu ya mau kayak dia tuh dibanding tahu kan ada mana dibanding ada putih dibanding busang lawasan ilmunya itu bang sumber Allah Ta'ala memberi ilmu kepada manusia tapi kadang kalau ilmu itu kan sebenarnya kadang kalau jadi patokan tua itu sekedar syariat daripada manusia bisa jadi luput lakian ya kayak pernah keluar minian itu pernah terjadi oleh Sayyidina apa Al-Habib Umar bin Abi Habata Habib Umar bin Habis di sudah dibedah kedokteran dengan orangnya itu minian minta anak ke Habib Umar ismi waladi beriakan anak Ismi Muhammad di sini ngarani muat bingung yang si orang tua tadi maka sudah di ronsen juga namanya orang yang mana tuh USG terus dia tua yang lagi ini tahu aja ya kalau USG ngaranya jadi USG itu binian ketika lahir anaknya dasar lagi ya ada tahu makanya itu urusan kita ya Allah karena apa bila ilmu ini banyak mujur pada salah itu dulu kepatuhan bila orang berilmu pasti banyak mujur pada salah makanya harus berilmu tadi nah jadi pembedahan yang kedua pada yang ketiga pada umur 15 tahun 10 kali yang keempat dibedah lagi pada apa pada waktu Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama bedah lagi dan yang terakhir pada waktu Isra dan Mi'raj pada umur 51 bulan. Itulah fungsinya apa? Nah, fungsinya ini. Ya kalau kita tahu masalah sembahyang, pertemuan sudah tahu aja.
Jadi fungsinya apa? Allah Ta'ala membedah Rasulullah. Ini dalam riwayat kitabnya yuzakki toharah ala toharah. Allah Ta'ala yang menyuruh malaikat Jibril dan Mikail ini membersihkan hati Rasulullah yang sudah bersih. Bersih, dibersih lagi. Bahasanya rumah itu bagus, sudah bagus, dicat pulang. Rumah seorang mana bagus kalau cat, ada tertarik kayak orang. Janganlah. Ini mana ibaratnya hanyar, mengkilat pulang. Nah itu kan. Jadi apa? Diisilah. Dan dibedah ada 3 kali dibasuh oleh hati Nabi Nabal 3 sumur zam diisi dibasuh dengan 3 kali basuhan. Sudah dibasuh, dibuatlah lagi nafas ke dalam. Nah, pada waktu hendak membuat ini malaikat Mikail mengisi dengan hati Rasulullah ini dengan 2 perkara. Yang pertama diisi dengan apa? Imanan wa hikmatan. Diisi malaikat Mikail dengan iman dan hikmah. Diisi dulu dalam hati Nabi ini. Yang iman Nabi ini yang sudah mantap dipermantap lagi. Dan diisi dengan hikmah. Apa arti hikmah? Ilmu pengenalan kepada Allah Ta'ala secara khas. Nah ini tadi kita mengenal Allah Ta'ala berkaitan dengan sifat 20. Ya Allah, wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma itu aja amaliyahnya mah hebat. Makanya tiap-tiap amal orang bahari yang mati yang karamat, yang mati yang dijarahi orang mati jadi wali, lantaran sesuatu amal, sesuatu ilmu itu beserta dengan amalnya. Sudah. Makanya salah satu padahal salah satu bentuk amal. Nah orang lagi sifat wujud aja ya Pak. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya tadi Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh ada. Kayak apa amalannya? Apapun yang pian lihat di alam semesta itu dalil bahwa menunjukkan Allah Ta'ala kepada. Bapang dalam hati apa? Banyak-banyak kayak dia berzikir. Maka Allah huwa serah aja zikirnya. Yang penting apa? Karena kai logika ya kan. Ulun Batakul dan pian Banjar itu di mana? Dan menyimpang sedikit. Bagi ibarat sifat 20 yang kalau arti pengenalan misalnya tadi yang wujud artinya ada, mustahil ya, ada itu sudah tahu wujudnya. Ulun Batakul dan pian Banjar itu di mana? Nah, kalau masakin mau tahu di Banjar, tahu ya Pak? Banjar itu di mana? Banjar situ Bang ya wujud lah. Ya kan? Nah, Suri Mampir, Ramayana, itu Kalayan, itu apa namanya? Banjar. Belum katakan lebih Rabahan di mana? Ada yang arahnya desa bagus, Bengtuil, Basahap, Berbenteng, Kalahan, Tabukan, mana gak nama bahan kok? Itu ngaranya orang mengaji tasawuf, orang mengaji tauhid, suhudul kasrah bil wahdah nih, menunjukkan yang banyak ini bahwa ada si Kholik namanya orang yang menciptakan. Banjar itu simbol namanya bahwa Banjar itu dikepung oleh apa bermacam-macam kota. Marabahan, macam-macam. Nah itu Marabahan. Nah manusia yang bercumpung atau makhluk yang bercumpungan ini yang ada menandakan bahwa Allah Ta'ala lah sang penciptanya. Itu amaliannya. Jadi sebelum melihat beginian bungas Allah Ta'ala ampun. Jangan dipikirkan siapa juga ampunnya. Yang ukut ya Allah. Makanya dari Rasulullah SAW itu dalam kitab hadis alamatus syaqawah arba'atun. Ciri atau tanda orang celaka di dunia sampai akhirat itu cirinya ada 4. Mudahan kita sebertaan ada ciri ini. Yang pertama qaswatul qalbi, keras hati. Dinasihati orang kan dikapek ditampar ya. Dinasihati orang kan. Orang pemandangan yang bujur ini sakit. Kenapa? Karena sudah tercipta di dalam batang tubuhnya dikerubungi oleh para jin-jin yang terbaik. Wasfi sufi sudurina seminan jinnati wan. Anak penjara buat 3 pemandangan orang pengajian, banyak orang murid itu rasa sakit telinga. Artinya itu jadi hantu baikungan sudah. Sikap-sikap berobat aja sudah. Ya Allah, sikap-sikap betul obat. Nah, orang pengajian rasa ditampar aja. Mendengar orang maulidan rasa sungin kali aja. Macam manusia Allah. Nah, sudah. Jadi ciri yang pertama qaswatul qalbi. Mudahan kita dijauhkan Allah Ta'ala daripada keras hati. Karena pepatah Arab al-qalbu idza alyana alyan min al-laban. Hati itu bilanya lembut lebih lembut daripada susu. Banyak susu lain juga lain. Susu yang bujuran itu lain. Bahan susu
Kalau salah tafsir kan ya. Nah, yang manis tadi. Belum sudah nyaman itu ya ngomongnya tadi. Jadi dari istilah Arab, hati itu bila inya lembut itu lebih lembut daripada susu. Lembutnya deh. Nah, tidak biasa apabila keras aksan mengajar lebih keras daripada batu. Nah, air batu kalau itu ya dinasihati ya buntat malah. Kenapa? Ini keras. Padahal hati Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar ini berada menuntut ilmu selama 40 tahun kan ada alimnya. Kita kira pernah menuntut ilmu tahun ini tidak kira-kira pernah. Sini apa ada putus asa? Jadi sini masuk ke gua sampai dua putus asa itulah modelnya sampai dua. Napa mengadu bahasa kita nih jangan lawan kawan ini namanya curhatan. Berbanding dalam kawan. Jadi curhatnya Ibnu Hajar al-Haytami masuk ke dalam gunung, masuk ke dalam buahnya dulu. Sampai terbang melihat batu gana, yang mana batu ini di dalam gua batu abatan, menetes banyunya, ada batu hidup, ya Allah. Nah betul. Jadi batu yang keras ini berulang dengan sebab oleh faktor batu itu apa? Otakku yang ini di sini dilahirkan Allah abad diciptakan Allah Taala dari banyu, karena apa? Keras gitu. Cangkal lagi untuk ilmu selama 2 tahun kurang lebih. Kalau kali luar biasa sih, ujian. Makanya kita jangan pernah sampai putus asa kenapa aku bisa mengaji dan pernah kali banyak tidak tahu riwayat daripada orang soleh yang sampai dijadikan Allah Ta'ala sebagai aulia Allah Ta'ala itu asalnya jadi bos perampok gitu. Banyak ada yang penzina, ada salah satunya kita ambil sahabat Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah seorang bosnya mafia, tajuknya bahasa kita bos perampok. Kenapa? Insafnya pada waktu tahu perampok ini lain maling. Perampok ini bilanya ada orangnya diajar aja bunuhnya. Jadi pada waktu perampok ini masuk ke dalam rumah seorang perempuan. Yang seorang perempuan itu sugih, hartawan bahasa kita. Pada waktunya sembahyang tahajud bangun, Fudail bin Iyad dengan anak buahnya ini masuk ke dalam rumah. Anak lanjutan melihat orang itu sembahyang. Maknya kayak ini kalau dia pulang sugih. Sembahyang ibaratnya malam ini pada semata guling aja. Bahkan mendengar orang membaca ayat, Fudail bin Iyad nangis. Makanya dalam Quran alladzina idza tuliyat ayatuna zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat Allah Taala itu hati orang itu malah jadi gemetar dan hati orang itu menjadi tunduk. Kenapa? Karena Fudail bin Iyad ini mengerti bahasa Arab. Ya kayak kita di bahasa Bukumpai. Yang paling orang Bukumpai juga. Mudahan ya Allah uluni sugih. Mudahan uluni alim. Modelnya jangan ayatnya ya kalau ketika dibaca ayat Allah bahasa kita bahasa Bukumpai nih lah. Orang-orang yang dibacakan ayat Allah itu bilanya dasar beriman, hatinya gemetar dan hatinya tunduk dengan Allah Taala. Mendengar orang Bukumpai yang paling tadi. Itu Allah beriman. Nah, didengar oleh Fudail bin Iyad bahasa Arab tadinya mengerti, pahamnya langsung bulik dan menangis. Pahamnya kan sakit kita merampok sini bulikan. Mbak bulik apa? Menuntut ilmu. Pas menuntut ilmu sampai dikenal dalam catatan ilmu tasawuf ilmu Fudail bin Iyad ini adalah kutub di zamannya. Orang alim besar di zamannya itu kan. Ayo kan mantan perampok, ada yang lagi mantan berzina, ada lagi dalam kitab Mukasy Fathul Qulub itu mantan pemabuk keras sampai dijadikan Allah Taala orang wali. Kisah Rasulullah harus bilang dalam kitab itu tak ada karena orang mantan ini ambil kesimpulan dia ada pada orang perampok tadi. Jadi orang pemabuk tadi yang kalau punya berdoanya maksudnya perampok. Membunuh orang bisa juga. Jadi kenapa tak doanya bila dasar itu pada zaman siapa? Pada zaman Hasan al-Basri. Masuklah ia ke dalam majelis Imam Hasan al-Basri dan mendengar Hasan al-Basri membaca ayat. Selesai baca ayat, apa ajarnya nih? Apakah wahai Imam diampuni Allah Taala dosaku? Diterima aja Imam Hasan al-Basri. Kayak apapun dari saya tetap diterima Allah Taala. Yang maulah manusia itu Allah dan yang mengampuni dosa itu cuma Allah Taala. Jadi kayak pegarana dosaku kayak ini tetap dari Imam Hasan al-Basri. Jadi katanya bila aku diampuni Allah Taala, aku diminta perkara 3 penting. Ini doa si pemabuk tadi. Jadi pertama doaku ketika aku mendengar ilmu dan ketika aku mendengar Al-Quran, aku dipaham dan aku langsung hafal. Doanya ketika orang mendengar orang bicara atau baca kitab, inya paham dan hafal. Ternyata dikabulkan Allah Taala.
Ini doa pertama. Doa yang kedua, ketika aku mendengar, ketika aku membacakan ayat Quran, siapapun yang mendengar, ya kalau itu langsung hatinya yang keras menjadi lembut dan asalnya yang ada bagus diubah Allah Taala menjadi baik. Ternyata kabul juga. Dan doanya yang ketiga, aku minta kepada Allah Taala seandainya Allah Taala mengampuni dosaku, aku pengen diberikan rezeki yang tidak uyuh, tidak bahasa kita berusaha ada uyuh. Ternyata di dalam catatan sejarahnya seorang bulan tadi di zaman Hasan al-Basri tersebut, pada waktu sidin belajar dalam rumah, pada waktu sidin belajar itu tiap orang yang hadir itu pasti diberi sidin makan. Ada tahu yang memberi makan itu siapa? Dan sidin pada waktu anak pelajaran di muka rumah sudah tersedia, misalnya orangnya 100 sudah ada 100. Itu maksimatan pemabuk tadi. Jadi jangan ada untuk kemungkinan yang baru saja itu aku tahu. Bakal dalam usia ini apa? Ayat amal tadi al-nisyan, al-insan makhlul khata' wal nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Wajar aja pada manusia. Satu orang aja manis. Kalau wajar aja. Kenapa itu Pak manusia? Kenapa dalam ilmu usul fikih sumi al-insan linisyani. Dinamakanlah manusia itu insan. Kenapa? Linisyani karena banyak lupa pada ingat. Makanya ingat ini lancar ngaji karena diulang. Jadi mun hendak ingat cara mengaji. Hari ini mana mungkin kita ingat lagi yang awal tadi bisa ingat lagi. Jangan lupa. Jadi itulah pembedahan yang terjadi oleh baginda Rasulullah. Jadi yang pertama diisi dengan apa? Imanan. Yang kedua diisi dengan hikmah. Jadi hikmah tadi pengenalan kepada Allah. Batu pada cukup lagi diisi oleh malaikat Jibril. Dengan apa? Dengan hilman, lemah lembutnya Nabi. Misalnya biar di sini ada guru, yang pada tahu di mana di sini siapa yang guru, pada tahu. Ada apa ada di undang dia universitasnya, ada kayak tahu. Siapa mananya, siapa orang yang belum mengaji di sini tidak pernah juga. Jadi mungkin aja di sini ada tuan guru, ya kalah. Nah jadi apa? Bila jadi tuan guru, jangan menjadi penyarikan. Itu jadi lawan orang Tuhan lah. Jangan penyarikan mana? Ya kalah tak. Yang penyarikan itu boleh, yang kada boleh itu katujumanya nyari. Mau biar nggak bisa sarik juari belum di anak ayo beda. Yang dilarang oleh Nabi itu penyarikan apa? Penyarikan katujumanya nyari. Nabi itu menyuruh sarik juga, tapi sarik yang ada batasan norma-normanya. Jangan dikit-dikit sarik, pokoknya gimana barang emosional benar itu ya. Makanya salah satu aulia Allah Ta'ala namanya apa? Dibuang Allah Ta'ala di dalam hatinya. Kenapa? Katuju menyari. Kenapa? Karena marah ini timbul daripada dorongan syahwat. Syahwat didorong oleh kedorongan iblis. Di hati orang saling itu makanya jawab. Jangan sama daripada unsur penciptaan iblis. Karena iblis diulah Allah Ta'ala daripada api unsur. Jadi terjadi pembedahan selama 5 kali. Yang ketiga isinya apa? Hilman, lemah lembutnya Nabi. Yang kedua diisi lagi apa? Dengan ilman, akan ilmunya Nabi Muhammad. Jadi dalam riwayat tafsir, dalam riwayat Quran, Rasulullah SAW tidak pernah meminta sesuatu selain dari minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad ini cuma meminta tambahan daripada ilmu. Ada meminta apa lagi? Nabi kadang minta sugih, tapi sugih dibalik. Ya itu tuan guru tuh pian. Kalau anak mau pati tuan guru, mau pati sejarah tuan guru sekolah, tuan guru nyaman kan ada tuan guru yang itu aja. Jangan digiri masalah kenikmatannya. Cari kayak apa sih asalnya sekolah. Ya ada, ulun balik lah, mesah dikit aja bang. Pada waktu sekolah di gambutnya tuh pian. Ada kau ulun nih wal mabini nanti robbika Pak Andis saja menceritakan bahwa ini susah, bukan menceritakan ulun lihat ada. Pada waktu ulun sekolah di gambut, awal ulun sekolah tuh kan puasa sudah Nabi Daud. Senin puasa, sehari puasa sekali kada. Kan apa cirinya? Ada berduit sekolah nggak tahu. Paksa keamalkan itu sehari puasa, sehari kada. Sehari puasa, sehari kada. Jangan kata nyatu bang puasa orang sudah Nabi Daud. Kenapa? Karena seorang di sekolah susah bagi ulun sekolah kita sambil begawi. Ya kalau kita sambil begawi bahasa kitanya untuk mendapatkan dasar nomor kitab. Kenapa? Karena ulun tanah halus ini bisa dasar kuitan kan ada umur 2 tahun. Kuitan ulun yang begitu sudah ada. Yang kalau ulun sekolah apa siapa? Ama ulun
lawan ulun jadi duit seorang begawi. Mun sudah omong ini man benar, ya kalau ini ada, ini lihat kuingnya mana? Tapi melihat dia tuh melihat orang sugi, jangan lihat suginya. Lihati prosesnya sugi itu kayak apa? Himat kada tahu siang, kada tahu malam, bagawi. Mun melihat di rumah gana, motor ada di muka rumah tuh lihat nyamannya sudah. Dan harinya di rumah istilah aja kalau dulu tuh selama kita hari ini boman sudah. Kenapa saking sampahnya begawi? Ya kalau kan. Jadi Rasulullah yang keempat diisi dengan ilmu. Dan yang nomor 5 Rasulullah diisi dengan apa lagi? Imanan, hikmatan, yuzaku alaihi iman, hilman wa imanan wa yamin. Dan diisi lagi dengan apa? Yakinan, keyakinan Nabi ditambah lagi supaya apa? Keyakinan Nabi kepada Allah Ta'ala itu mantap. Dan yang terakhir diisi dengan yang keenam adalah dengan apa? Islam. Jadi supaya Islam Nabi, syariat Nabi ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Jadi itu sempurnalah syariat Nabi. Kenapa isian maksud Nabi ini diisi dengan ini 6 ini ketika hendak melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan pada waktu hendak berjumpa dengan Allah, apa fungsinya? Supaya Nabi ini melihat kejadian yang di surga dan neraka dan perjalanan macam-macam. Ini kadang apa? Karena tergantar lagi hati. Supaya kuat di mental untuk apa? Menghadapi pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kayak kita juga. Kita ini tahu manusia ini pasti mati. Nah, bila orang di dalam hatinya sudah terisi 6 ini, pada waktunya mati itu ada gairah. Kan ada yang istilah doa tuh, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu ada kan apa? Karena sudah diisi temporer 6 sosok ilmu ini di dalam dadanya. Tapi bila seandainya ada susah kali. Ya kalau ini seandainya ada susah kali. Coba kita lihat di kampung di mana aja. Ketika kita nih hendak diberikan Allah Ta'ala ilmu, kita nih menuntut ilmu, hendak menuntut ilmu untuk macam-macam godaannya. Ada yang anak menangis, bini kadang 7, begawian, macam-macam. Kenapa ini gawian faktor yang merulah kita ini terhambat berdekatan dengan Allah. Sosoknya apa? Karena keimanan kita kadang kuat. Iman pertama aja sudah iman kita ya Allah. Baik aku begawi ya, nyata aku dapat duit. Pada aku mengaji. Tak padahal kita tahu duit itu udah sangat dimana sih. Tapi duit nih makanya kita ini disuruh jual usaha, isi duit supaya duit nih gak sarana ibadah kita beribadah kepada Allah. Jangan dibutakan dengan yang mana duit nih. Duit tafsirnya di itu doa, usaha, ikhtiar, tawa itu tafsir duit. Mulai bisa bola. Kalau di duit dan apa? Doa dulu, beribadah dulu Tuhan ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim walud. Pada waktu orang apa? Supaya menjumatkan, jangan tak pisah batis daripada nangkaita. Baca 7 kali. Itu apa dalam kitab itu amalan supaya ada putus rezeki. Ini basement mah langsung tidur bukan. Apa anak duitan? Jangan duitan tadi. Hilang sudah. Anak pasti biarlah duit tuh kalau bisa putus. Bacai jadikan Allahumma ya Ghani ya Hamid hari Jumat nafkahkan 60 kali istiqomah Pak. Itu yang caranya di situ. Ya kalau hari Jumat baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muqim ya Mu'id ya Rahim walud. Taqina bi halalika dan haram bi ta'atika an ma'siyatika wa fadlika amman siwa 60 kali. Ya kalau hari Jumat enggak sembahyang ya juga 7 kali itu. Nah, kenapa intibarnya fadilatnya ada disusahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga riwayat yang lain apa? Ini sama-sama jujur juga. Barang siapa melazimi membaca manaqib Siti Khadijah, Allah Ta'ala luaskan rezekinya yang luas lagi halal. Macam-macam. Ayat duit juga. Duit cuma ada yang gambar apa tadi 1000. Macam-macam duit juga sebenarnya. Sampai di 100.000 gambarnya macam-macam. Gambarnya aja. Yang membedakan tapi ini yang apa ambil aja. Janganlah sudah yang mabuk boleh. Ini mana sebah yang untuk yang mabuk tuh bisa dapat palar yang 100.000 boleh bisa dapat. Ya kan? Kopi ini manusia nih. Ketika diberi Allah Ta'ala rezeki yang 100 ribuan ancam ambil. Tapi urusan sedekah, cari dulu. Yang hancur, yang buruk, yang corona.
Habukin makanya. Tahu ya, habuk tuh 2000. Anak masuk surga ajaran Imam Syafi'i dalam riwayat. Dia ingat belum dia yang mengarang syair. Ilahi lasdul firdaus Abu Nawas. Kalau jadi Abu Nawas itu wali, orang wali. Ilahi lasdul firdaus amalan wala aqwa ala naril jahim habli taubatan waghfir dunubi. Itu tak? Ini kata syair juga. Ini apa? Itu hendak surga. Tapi bahasa datang 2000 sama kayak WC di dunia. Ya demikian kan saya ulang Pak. Kita masuk WC di Banjar berapa bayarnya? 2000. Anda masuk surga artinya lepel surga Allah. Surga Allah Taala itu cuma nilainya 2000 rupiah. Ayo, sama kira-kira. Kan? Bisa datang surga, ini aduh bari. Ayo, kan? Kenapa? Karena keimanan kada mantap. Makanya dalam Quran Allah Ta'ala berfirman ya Allah, Masalul ladzina yunfiqu fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kurang ke sedekah sebuting dibalas Allah Ta'ala 700 gandaan tapi yang boleh bersedekah. Kayak jawab sedekah Isra Mi'raj. Nah, aku aja lider. Nah, ya kalau yang rabit belum diberi kisah panitia ya Allah, hendak masuk surga ya. Tunggu takon jalan malaikat kenalan itu malaikat jalan malaikat Ridwan diterimanya kan ada. Nah ya kalau makanya bilanya kita nih sudah untuk urusan akhirat, ulun pribadi ini ulun pribadilah. Ulun ini bukan ulun pamer, ulun kan ada maulah ulun majelis itu duit sorangan. Karena ada minta orang, ulun maulah sekolahan duit sorangan. Ada pernah minta? Orang baik bisa aja, tapi pribadi urus sama ulun juga bisa lah. Ada ayat kalau dia ustaz kepada guru kayak itu iya yang mencari itu mungkin dia sama ada itu. Tapi ulun mulai sekolahan, mulai menjadi duit pribadi tidak pernah dibantu boleh hanya pilih Depok di mana-mana ada pernah ulun hatta dicairkan ada pernah. Yang ulun cara mandi dari orang pergerakan mukar kayu manukahnya seorang jiwa. Awal aja ulun mulai padahal ulun keluarga banyak di Kupai situ. Saya bilang murah panjang. Yang keluar mandi 10 kali. San Ismail 10 kali 2 keluarga. Tapi kada pernah ulun meminta nah karena jadi Nabi aliyadul uliya ahairu min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya menang merantala ilmu apa gimana mana rumah. Ya biar. Kan makanya jangan dibiasakan kita ini terus meminta dalam orang. Bahwa diulah. Juga jangan jadi suatu kebanggaan kita ini kalah dia enggak. Kita mengambil titipan orang Kota Baru dia sudah pernah ke Kota Baru situ. Lihat Pak, di Kota Baru itu langgar baik yang manusia membahas masjid. Palingnya dari sini ke situ pulang langgar baik pulang terus jual ceramah di situ. Di Kota Baru tadi. Jadi di situ diundang ya Allah, Mbah kenapa langgar di baik-baik pian. Ada yang mau di baik kok. Baik ini juga jadi sudah. Jadi apa? Kita jangan dulu. Ya Allah, jadi apa? Langgar di baik-baik pian. Jadi Kota Poli lawan kawan yang pegawai di Kota Baru yang konsultan di situ. Jadi apa? Minta bantuan ajar orang Kota Baru sini kan aja. Ini suatu kebanggaan. Bila ini Allah mau langgar, ini kebanggaan pribadi. Hatta yang ulun temui di situ semalam orang itu berjualan bangunan aja alat bangunan. Kayak alat bangunan atau haji ini sekali perbahan. Kalau mati, orang berjualan alat bangunan. Ayahnya mereka ayah haji mis. Nah Pak masuk ulun ke dalam masjidnya luar biasa kenalnya. Rumah kaumnya baik pada langgar ini. Rumah kaum baik itu logaum jadinya. Apa rumah kaum baik pada ini lah. Rumahnya benar. Jadi kita gunakan kawan mana gara rumahnya itu dia apa nih? Apa ngarannya itu tadi di bodoh? Apa tuh? Pilisnya dia bungkas rumahnya bilang tahu. Rumah itu kan lebih bagus kada? Rumah kaumnya maka kalau masjidnya baik benar. Kenapa? Karena unsur satu kebanggaan baginya. Ada yang kita ini bilang duit motornya itu kebanggaan kita. Aku bila berduit kena angka motor Veloz 175 juta harganya tahun atau apa? Ya kalau Pajero Sport berapa 800 juta harganya. Alphard 1.200.000. Ngeto kebanggaan kita. Sudah ke urusan agama, jajar memang punya nabuk rabit aku lagi. Ngeto kayak anak sugi, kesan agama aja pilih-pilih sudah kan. Kalau Allah Taala populer dia menyediakan. Kalau populer juga kan aku pilih-pilih dia Allah Taala kan.
Jadi proses yang enamnya itu apa? Pada waktu kita diambil iktibar para ulama, pada waktu kita di sakaratul maut ini macam-macam gangguan iblis hendak menjauhkan daripada iman kita, Islam kita dan ihsan kita. Ya kalau diganggunya. Tetapi kalau seseorang yang sudah terisi di dalam hatinya 6 perkara tersebut, berlalulah dijamin oleh Allah Ta'ala supaya tidak ada gentar lagi dengan keadaan pada waktu sakaratil maut. Nah, proses yang kita lihat pada realitanya aja nih, kayak yang mudahnya aja nih. Nah, kita rasakan di diri kita pada waktu kita hendak hadir di majelis Isra Mi'raj, hadir maulidan, hadir majelis ilmu, tuh rasakan hati kita. Apakah hati kita yang hendak tulak, hendak ada apa? Cuma aja dari situ. Ya kalau padahal kita tahu sejarahnya Rasulullah menerima perintah sembahyang ini ketika Rasulullah datang paginya menyampaikan berita daripada Isra Mi'raj, banyak para sahabat dan banyak orang-orang yang kafir yang menyambat Nabi ini gila aja sendiri. Kenapa? Karena ada percaya. Bahkan ada pada ada seorang yang kafir menyuruh Nabi ketika Nabi menjalankan Isra Mi'raj, wahai Nabi Muhammad, irfa yumna. Wahai Nabi Muhammad, tak angkat umat Islam ini jangan. Nah, ini batu angkat pengaruhnya karena kau ajar Nabi. Mun ikam itu jangan kau ajar para sahabat yang kafir kayak apa? Ikam nak naik ke langit. Pikir apa dia? Nabi ini kan naik ke langit 1 sampai ke langit 7, sampai Sidratil Muntaha, sampai Mustawa tarabang misalnya. Yang Nabi bangkat bagi jangan kau kayak pada tarabang jangan bisa terang mungkin percaya kami. Nabi Muhammad menerima apa? Perintah sembahyang ini tinggal kita sembahyang atau ada tidak. Ya kalau supaya kita dengan ada peristiwa Isra dan Mi'raj ini jadi apa? Menjadi renungan bagi kita. Mudah-mudahan kita dicangkal sembahyang. Ya kalau makanya sembahyang tuntutlah ilmunya supaya kita ini apa? Cangkal supaya ibadah sembahyang kita ini kalau khusyuk tadi. Karena khusyuk ini ada yang kalau diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik serta hidayah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mampu dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Kita bersair terakhir lama ambil berkat Isra dan Mi'raj.